Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Pak Agus, dan juga Direktur Bank NTT. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan dinas tingkat provinsi, staf ahli dan staf khusus. Selamat datang di Sumba Barat Daya. Perwakilan para bupati sedaratan Sumba, ada dari Sumba Barat, dari Sumba Tengah, Sumba Timur. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, para pimpinan OPD tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, para camat, kepala desa, dan aparat desa. Yang saya hormati Pak Robert, pemilik Rumah Budaya. Kalau saja tidak ada, susah kita bertemu hari ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya banggakan para sarjana pelopor desa atau fasilitator desa, ada 5 orang setiap desa, Pak Gubernur. Jadi 865 orang. Mereka tersebar setiap desa. Saya kasih mereka juluk sebagai merek pelopor, supaya kalau orang tidak pintar, dong cari diri untuk pintar supaya jadi pelopor. Insan pers singkatnya, hadirin sekalian, selamat saya banggakan. Kita tentu bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini saya sebagai Bupati Sumba Daya, rakyat Sumba Daya berbahagia sekali karena Pak Gub hadir di sini untuk mewujudkan janji. Hadir di Sumba Daya nanti rapat kerja, tapi juga tidak hanya sekedar hadir untuk mengikuti rapat kerja, tapi tidur di kebun Sumba Daya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, jangan cari Pak Gubernur di hotel, cari di kebun. Saya tidak tahu alasan apa beliau semangat mau di kebun, tapi pasti ada. Apa alasannya? Kita mau usir kemiskinan, kita hilangkan kemiskinan. Kata Kadis Pertanian Provinsi, sumber kemakmuran kita ini. Siapa itu? Petani. Tapi tidak petani hanya sekedar untuk mendapat merek sebagai pekerja petani, tapi sesungguhnya adalah petani yang sungguh-sungguh melaksanakan kerja cerdas dan tuntas sebagai petani. Itu harapan Pak Gubernur, tidur di kebun di Sumba Daya. Terima kasih Pak Gubernur. Bapak sekalian selamat semangatkan. Bicara inflasi, kami memang risau juga dengan inflasi. Dan oleh karena itu lewat tim pengendalian inflasi daerah, kawan-kawan sudah berapat, dan putusan rapat kami dan itu kami wujudkan ada beberapa, yaitu pertama melakukan pengendalian dan penertiban BBM bersubsidi sehingga tepat sasaran pada tanggal 15 September, itu yang pertama. Kedua, mengoptimalkan operasi pasar berupa kegiatan sidak pasar dan memastikan ketersediaan pasokan di pasar. Ketiga, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan pemantauan harga di pasar. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Sumba Daya setiap harinya. Keempat, melaksanakan kegiatan pasar murah secara rutin di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa. Kelima, menghimbau kepada aparatur sipil negara dan masyarakat di Kabupaten Sumba Daya melalui surat edaran Bupati nomor Ekonomi 500/136 agar memanfaatkan pekarangan rumah melalui gerakan penanaman cepat panen, terutama komoditi pemicu inflasi seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, tomat, dan sayuran.
Pak Gub, terima kasih. Apa yang kami katakan ini bukan hanya sekedar bagus kata-katanya, bukan hanya sekedar rapat dari tim TPAD, tapi Pak Gubernur sudah menyaksikan apa bukti nyata di lapangan tadi pagi dan di Kecamatan Laura dan Kecamatan Wajah Barat. Di Laura kita tanam, di Wajah Barat kita tanam dan panen. Dan saya bilang, ya, inflasi tidak akan ada kalau tanam dan panen terus terjadi. Bapak Gubernur, itu yang kelima. Terus juga keenam adalah meningkatkan produktivitas jenis hortikultura utama komoditi yang mempunyai andil besar terhadap inflasi di Kabupaten Sumatera. Bawang merah, cabai rawit. Ketujuh, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan membentuk 100 kelompok tani klaster untuk ketahanan pangan jenis hortikultura. Tadi Pak Gubernur sudah mendengarkan harapan di Jawa Barat, mereka mau tanaman buah dan itu lokasinya cocok. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Selatan, dan sedikit kodi dekat-dekat Jawa itu cocok untuk buah-buahan. Buah apa saja, mulai buah nona, buah rambutan, buah durian. Ya. Ini ibu kepala BKKBN mulai tertawa sambil buah nona. Tapi bagus juga, harus ada segar-segarnya dalam kehidupan ini. Nah, buah-buah itu kenapa? Karena Bapak Gubernur, kami ingin membangun Lodang Meringin pada Melala dengan 7 jembatan emas. Di sana ada desa wisata. Dan kalau desa wisata atau pariwisata maju, maka pasti pengunjung itu butuh buah-buah setiap saat. Oleh karena itu maka rakyat Sumber Daya harus siap dari sekarang untuk menyiapkan ketersediaan buah setiap saat di setiap tempat-tempat kunjungan wisata. Dan itu terima kasih Bapak Gubernur tadi sudah merespon lewat Pak Kadis Pertanian. Terima kasih. Dan berikut saya akan keluarkan surat edaran kepada seluruh aparatur sipil negara dan tenaga kontrak. Karena musim hujan sudah ada, saya bilang sama Pak Sekda, keluarkan edaran, boleh tidak masuk kerja 2 hari kerja setiap minggu. Dengan catatan, pelayanan publik tuntas masing-masing OPD, tapi mereka tidak masuk kerja ada di kebun-kebun. Izin Pak Gubernur, kalau salah perbaiki, siap. Kalau itu salah diperbaiki, kami akan perbaiki. Tetapi apa maksudnya? Supaya kesenambungan ketersediaan pangan terus ada, dan kalau itu yang terjadi, maka desa mandiri pangan akan menjadi kenyataan. Tentu dengan kerja nyata kita sekalian. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini meyakinkan NTT masa akan datang akan keluar dari berbagai hal yang negatif dan kita menjadi penghuni Mora yang hebat masa kini, masa akan datang, dan selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve salam.